Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Sofian, guru di SMAN 1 Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi, saya adalah salah satu guru yang beruntung mendapatkan nominasi pada apresiasi GTK kategori Guru Dedikatif tahun 2025. Video ini menggambarkan bagaimana program yang kami jalankan di sekolah kami, yakni program Kopang Berhitung. Di mana Kopang Berhitung ini adalah akronim dari kolaborasi peningkatan kemampuan siswa dan guru dalam berhitung. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid di sekolah kami. Untuk itu, mari kita saksikan video ini. Setiap pagi, saat bel berbunyi dan koridor SMAN 1 Kopang mulai ramai dengan langkah-langkah kaki para penerus bangsa, saya seringkali merenung, menjadi seorang guru bukan sekedar profesi, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi arsitek masa depan. Namun, apa jadinya jika pondasi paling dasar dari bangunan pengetahuan itu, yakni kemampuan bernalar melalui angka, ternyata sangat rapuh? Inilah yang kemudian menjadi keresahan yang menggema di ruang guru kami. Semuanya bermula dari data. Raport pendidikan kami di SMAN 1 Kopang tahun 2024 menunjukkan angka yang membekukan optimisme kami. Pada pilar kemampuan numerasi, sekolah kami hanya meraih skor 62,22%, sebuah label angka pada taraf sedang, yang terasa seperti alarm darurat. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada penurunan pada kompetensi paling mendasar, yaitu kemampuan siswa memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. Namun, data ini hanyalah puncak dari gunung es. Akar masalahnya terasa lebih dalam di denyut nadi pembelajaran sehari-hari. Di ruang guru, guru matematika merasa seperti berteriak di ruang hampa ketika konsep aljabar yang lebih tinggi harus terhenti karena siswa masih gamang dalam operasi bilangan bulat. Guru ekonomi frustasi saat siswa gagal menghitung persentase diskon sederhana. Bahkan saya sebagai guru kimia harus mengulang cara menghitung stoikiometri karena konsep perbandingan tak kunjung dipahami. Ketercapaian pembelajaran di berbagai mata pelajaran sains dan sosial menjadi rendah. Bukan karena materi kami yang kurang baik, melainkan karena siswa tidak memiliki alat dasar untuk membedah materi tersebut. Tantangan terbesar pertama bersifat non-teknis, budaya kerja guru yang cenderung individualistis dan terkotak-kotak. Ada anggapan bahwa masalah hitung-menghitung adalah domainnya guru matematika. Kemudian tantangan kedua di mata siswa, matematika telah menjelma menjadi monster menakutkan. Memberikan latihan tambahan bisa dianggap sebagai beban baru yang justru meningkatkan kebencian mereka. Kami juga sadar bahwa program perbaikan gagal karena hanya bersifat musiman. Kami butuh suatu sistem yang konsisten, mudah diimplementasikan dan tidak memakan banyak waktu pelajaran. Terakhir, kami harus bisa menunjukkan kepada siswa bahwa numerasi itu hidup dan relevan dalam dunia mereka, bukan sekedar soal abstrak dari buku teks. Berangkat dari tantangan tersebut, kami tidak menyerah. Kami berinisiatif mengumpulkan beberapa rekan guru dalam sebuah aliansi guru peduli numerasi. Dari diskusi inilah lahir sebuah gerakan Kopang Berhitung. Gerakan yang merupakan akronim dari kolaborasi peningkatan kemampuan guru dan siswa dalam berhitung. Akronim ini tentu kami pilih sesuai dengan tempat tinggal kami sehingga melekat dengan kehidupan kami. Kami sepakat bahwa program numerasi yang biasanya dikemas dalam bentuk kegiatan matrikulasi pada suatu waktu tidak kami gunakan. Mekanismenya sederhana, namun begitu kuat. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari ibu kepala sekolah, implementasi dimulai pada semester ganjil, yakni 10 menit emas numerasi. Setiap guru aliansi berkomitmen untuk memulai pelajaran dengan latihan soal hitungan dasar selama 10 menit. Kami juga bergotong royong membuat bank soal digital yang kontekstual. Guru ekonomi menyumbang soal untung rugi. Guru fisika membahas soal tentang bagaimana menggunakan alat ukur untuk mengukur ketebalan suatu benda. Guru kimia tentang pembuatan dan pengenceran larutan. Kesemuanya itu dikemas dengan menarik, menggunakan berbagai permainan sehingga menyenangkan. Soal-soal ini menjadikan numerasi relevan dengan kehidupan mereka dan memberikan pembelajaran yang bermakna.
Melalui grup WhatsApp, kami aktif mendampingi, berbagi soal, dan membuka ruang diskusi untuk setiap kendala. Setelah 3 bulan berjalan, hasilnya mulai terlihat. Dari data pretest, nilai rata-rata anak sebesar 50. Setelah diperoleh data post-test menunjukkan peningkatan nilai rata-rata kemampuan numerasi siswa sebesar 11%. Memang program ini masih sumur jagung, namun dengan kenaikan 11%, dapat kami jadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam setiap tahapan. Hasil refleksi terbesar melampaui angka. Saya belajar bahwa masalah sekompleks ini tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh satu mata pelajaran. Kopang berhitung merobohkan tembok ego di antara kami. Refleksi paling mengharukan datang dari perubahan sikap siswa. Saya melihat momen siswa yang tadinya pasif kini bangga dengan kemampuannya. Kami tidak hanya mengajari mereka berhitung, namun kami telah membantu mereka percaya pada kemampuan diri mereka sendiri. Perjalanan Kopang berhitung adalah bukti bahwa dedikasi diukur dari kepedulian yang konsisten dan kemampuan untuk berkolaborasi. Selaras dengan pendidikan pembelajaran mendalam, yakni inquiry kolaboratif yang mengedepankan pada kolaborasi yang setara dan bermakna. Program ini mungkin dimulai dari keresahan atas angka, namun telah bertumbuh menjadi gerakan yang menumbuhkan asa. Dan pada akhirnya, bagi saya menjadi guru dedikatif berarti menolak untuk menyerah pada situasi. Ini tentang melihat setiap siswa bukan sebagai angka dalam statistik, tetapi sebagai potensi luar biasa yang menunggu untuk dipantik. Kopang berhitung adalah cara kami memantik potensi tersebut. Satu hitungan, satu hari, satu siswa pada satu waktu. Terima kasih banyak.